Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, marilah kita membacakan Fatihah kepada almarhum guru kita, panutan kita, seorang ulama besar bernama Syekh, berniat kepada Syekh Muhammad Mutawalli Syahri rahimahullah. Titipkan sama dia kepada beliau, titipkan Fatihah kepada beliau. Semoga kita bisa mendapatkan ilmunya, mendapatkan cahaya dan pencerahan dari kitab-kitabnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mahasantri jamaah subuh yang kami muliakan, bagaimana pada pertemuan kemarin subuh telah kita sampaikan tentang syirik. Jadi apa itu syirkun billah? Jadi ini penting untuk kita pahami syirik. Syirik itu jangan kita menganggap bahwa syirik hanya orang yang menyembah pohon kayu, hanya orang yang menyembah patung, menyembah selain benda-benda lain selain Allah. Ini disebut dengan syirik jali. Ada syirik yang lain, yang bentuk lain, yang kita itu menjadi syirik karena gara-gara perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu perintah, katakanlah perintah, maka di situ ada larangan. Maknanya wa muqabiluhu an-nahyu. Kalau misalnya ada perintah, berarti ada muqabilnya, ada larangan. Kemudian ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti ada sesuatu yang diperintah. Maknanya seperti itu.
Qul ta'alu atlu ma harrama alaikum. Nah, katakan oleh wahai Muhammad, ta'alu, dengarlah, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan sesuatu, dengarkan. Ketika disuruh dengarkan, ada sesuatu yang dibacakan kepada mereka, dengarkanlah. Akan perintah. Saya katakan para mahasantri, dengarkan baik-baik. Pertanyaannya apa? Pertanyaan, apa yang kami dengarkan Ustaz? Jelaskan dulu apa? Nah, itu pertanyaannya. Kalian dengar baik-baik ya. Saya katakan, dengar baik-baik ya. Ya Ustaz. Udah, itu pertanyaan dalam pikiran adik-adik teman santri semua apa? Apa yang kami harus dengarkan? Nah, ini juga ketika Allah menyampaikan isma'u, dengarkan. Nah, atlu, yang aku bacakan kepada kalian apa? Ma harrama rabbukum alaikum, sesuatu yang diharamkan oleh Tuhanmu alaikum, terhadap kamu. Haram itu apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a, tidak boleh, diharamkan mensyarikatkan Allah itu dengan sesuatu apapun. Maka untuk mematuhi ataupun tindak lanjut dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketika diperintahkan kita itu untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak boleh mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah, apa perintahnya? Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, itu perintah. Berbuat baiklah kalian itu kepada kedua orang tua. Perintah Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah jangan kamu berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang tuamu. Ini disebut dengan al-makna al-muqabil. Setiap perintah ada muqabil, ada lawannya. Lawannya apa? Nahyun, larangan. Ada perintah, kemudian lawannya dilarang. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Berbuat baik, maknanya apa? Jangan kamu berbuat jahat, menyakiti dan sebagainya, sesuatu yang tidak baik terhadap orang tuamu. Dan juga orang tuamu itu adalah orang tua sulbi, ayah sulbi. Kemudian ada yang disebut dengan ayah rohani. Ada ayah rohani, ayah roh.
Siapa itu ayah rohani? Ayah rohani adalah guru kita. Guru kita dulu sejak SD, kemudian SMP, TK, SD, SMP, SMA sampai bangku kuliah ini. Di sini inilah guru-guru kita. Guru-guru kita itu adalah disebut dengan ayah rohani. Maka bagaimana Anda menghormati orang tua Anda sendiri, begitu juga Anda harus menghormati guru selama mereka itu mengajak kalian itu kepada kebaikan di dunia ini. Para mahasantri yang kami muliakan, kemarin subuh telah kita sampaikan tentang bentuk-bentuk syirik. Ada bentuk-bentuk syirik. Ada yang disebut dengan syirik jali dan ada yang disebut dengan syirik khafi. Al-maksud bisyirkil khafi, yang dimaksud dengan syirik khafi, kalau syirik jali itu syirik yang jelas. Jelas kita itu melihat dan berbuat ada sesuatu yang kita agungkan selain Allah, itu nampak dia itu orang kafir, kufrun, musyrik, kufrun, kafir dia. Al-maksud bisyirkil khafiyyi huwa an taghdaba Allah subhanahu wa ta'ala wa tarda syakhsan. Termasuk juga syirik khafi, ya. Termasuk juga syirik khafi itu antardo, kamu itu antardo, kamu itu marah. Arti marah adalah kita itu tidak senang, tidak mengakui, tidak patuh. Antardo kepada, marah kepada Allah. Antaghdab Allah subhanahu wa ta'ala, marah kamu kepada Allah. Mungkin terhadap keinginan-keinginan kita yang tidak terpenuhi. Sementara kita melihat orang lain, dia itu kok bisa, saya enggak bisa. Ini kok ada, saya kok enggak ada. Dia belajar juga sama saya belajar, dia kok bagus nilai, saya tidak bagus. Berarti Allah ini tidak adil, macam-macam lah. Tidak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarda syakhsan, kamu patuh, taat kamu kepada syakhsan, seseorang. Walizalika najidu ba'dan nasi yaqulun, maka kita akan melihat seseorang mengatakan, apa kata orang? Kenapa kamu sholat? Kamu beriman? Ya, saya beriman. Ya, kamu kenapa sholat subuh ini? Saya sholat subuh takut absen. Ini masalah. Ya, saya sholat subuh takut tidak lulus nanti. Masalah. Itu bermasalah. Jadi tidak boleh seperti itu. Tidak berjamaah gara-gara takut absen. Jangan. Itu nanti tergolong kepada syirkun khafiyun.
Jadi kita ini berada di ma'had untuk melatih diri kita sendiri, melatih. Para ustaz, tidak pernah ustaz itu mencubit kalian, tidak pernah ustaz itu menzalimi kalian semua gara-gara misalnya kalian tidak sholat. Kalau tidak sholat jamaah misalnya, keluar, nggak boleh masuk lagi. Tidak. Tugas mereka membimbing. Tapi sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih juga ada yang tidak bangun tidur. Jadi tiap pagi itu harus ke sana, harus ketok pintu, harus macam-macam. Berarti dia itu beribadah untuk sholat itu bukan karena imannya itu, bukan karena dia itu mengagungkan Allah. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia itu tarda syakhsan, takut dilihat oleh pengasuh nanti bagaimana. Jangan. Absen itu tidak ada apa-apanya tuh. Absen jamaah itu tidak ada apa-apa. Ya. Cuma absen itu untuk melatih kedisiplinan, dan absen itu untuk kepentingan dunia, kepentingan sistem dunia. Apa itu sistem dunia? Untuk melihat kepatuhan, kedisiplinan kalian dalam belajar. Ini sistem kepatuhan. Dengan Allah itu tidak boleh main-main absen, main pepet mata, tidak. Itu dengan hati, ya, dengan iman. Maka kalau main-main mata, main-main ilah dengan Allah, itu nanti jadi syirkun khafi. Kenapa kamu nggak naik jamaah? Nggak apa-apa. Ini nggak ada ustaz kan? Nggak ada orang itu kan? Nggak ada. Kamu beriman, saya beriman. Kemarin kamu datang, saya kemarin datang karena ada petugas tuh, ada musyrif. Ini disebut orang-orang seperti ini syirkun khafiyun. Wasyirkul, kemudian wasyirkul asghar, ada syirik. Ada syirik asghar, wa aqallul marhalati fil ibadati. Apakah orang itu tidak sah salat? Apakah bagaimana kalau dia melakukan syirik? Itu termasuk, ada juga disebut dengan syirik al-asghar, syirik yang paling kecil. Saghirun, kecil. Asgharu, lebih kecil. Lebih kecil lagi. Apa itu? Anta tu'minu billah, kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnaka taj'alul insana amalan ma'allah fatabtaghi ridahu. Ini berarti kalau mencari ridahu, saya ulang ya, saya ulang. Ini termasuk syirkul asghar.